Shalom saudara-saudara yang Tuhan kasihi dimanapun saudara berada pada saat ini. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus kiranya senantiasa memberkati, menuntun, dan menopang kehidupan kita semua sebagai orang-orang yang mengaku bahwa kita adalah pengikut Kristus. Saudara sekalian, hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saudara bisa baca di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat ke-14 sampai 17. Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17 saja. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, saya memberikan tema di dalam renungan hari ini adalah bicara tentang tanda-tanda kemerosotan rohani kita. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, satu kali saya pernah mengunjungi dua orang ibu yang sedang mengalami sakit dan sedang dirawat di rumah sakit. Kedua orang ibu ini memiliki usia yang hampir sama. Dan usia mereka menjadi orang Kristen pun hampir sama. Kondisi ekonomi mereka sama. Mengalami penyakit yang hampir sama. Dirawat di rumah sakit yang hampir sama. Dan tim medis yang melayani, yang merawatnya itu pun sama. Nah, kedua orang ini mengalami sakit yang hampir sama. Tetapi saudara, ketika berbicara tentang respon, nah kedua ibu ini memberikan respon yang berbeda. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, yang satu memberikan respon yang positif. Artinya ketika saya mengunjunginya, ia sangat senang, mukanya terpancar sukacita. Bahkan sebelum saya memberikan kata-kata penghiburan kepada dia, dia sudah mulai lebih dulu menyampaikan kata-kata yang menghibur saya dan juga tim saya yang mengunjungi dia di rumah sakit. Tetapi ibu yang satu itu, yang satu lagi, ketika kami mengunjungi dia, saya dan tim mengunjungi dia, dia bersikap biasa-biasa saja, muka tidak memancarkan sukacita. Dan ketika kami bertanya bagaimana kondisinya, dia lebih banyak diam, dia tidak menjawab pertanyaan saya. Tapi anaknya yang menjawab pertanyaan saya, dan hatinya penuh dengan ketakutan. Nah, apa yang ditakutkan oleh ibu yang kedua ini, yaitu kematian. Nah, ketika kami mendoakannya, dia juga tampak pasrah dan tidak banyak memberikan respon atau memberikan sesuatu yang positif. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, mengapa kedua ibu ini bisa memberikan respon yang berbeda? Ada apa yang sebenarnya, saudara? Padahal mereka adalah orang Kristen, orang yang sebagai pengikut Kristus, menderita hampir sama, menjadi orang Kristen juga hampir sama usianya, tetapi memberikan respon yang berbeda terhadap penderitaan yang dihadapinya. Saudara-saudara, tentu tidak mudah bagi saya, bagi kita semua yang melihat kondisi orang tersebut, dan kita juga tidak tahu posisi dia seperti apa, dan tentu di dalam diri dia ada banyak pergumulan yang kita tidak tahu. Dan saya juga tidak mencoba untuk menghakimi ibu yang memberikan respon yang biasa-biasa saja itu. Tetapi saudara-saudara, pada umumnya saya memperhatikan bahwa kondisi kerohanian seseorang atau kondisi rohani seseorang menentukan bagaimana dia memberikan respon terhadap kehidupan yang dialaminya. Perhatikan baik-baik kalimat saya. Kondisi kerohanian kita menentukan bagaimana kita memberikan respon terhadap masalah di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kedalaman iman seseorang kepada Tuhan menentukan bagaimana dia memberikan respon terhadap kehidupan dia, terhadap persoalan, terhadap penderitaan, terhadap masalah yang dihadapinya. Dan jika seseorang memiliki kerohanian yang bertumbuh sehat, itu akan tampak dari respon yang muncul dari dirinya. Tetapi jika kerohanian seseorang bermasalah, itu juga akan tampak bagaimana dia memberikan respon
terhadap masalah yang dihadapinya. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita percaya bahwa iman bertumbuh membutuhkan waktu atau proses. Iman tidak langsung bertumbuh tanpa ada proses waktu yang dijalani. Sama seperti seorang bayi yang baru lahir, dia membutuhkan proses, dia membutuhkan waktu untuk bertumbuh menjadi orang dewasa. Dia harus mengkonsumsi makanan-makanan atau minuman-minuman yang bergizi, yang bisa mendukung pertumbuhan dia secara fisik, secara rohani, secara pertumbuhan-pertumbuhan yang lainnya, istirahat yang cukup dan sebagainya, makan makanan yang bergizi dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, hari ini saya mengajak kita merenungkan tanda-tanda kemerosotan rohani. Alkitab yang tadi saya ajak kita baca, yaitu jemaat di Laodikia. Jemaat di Laodikia sedang mengalami kemerosotan rohani. Tetapi celakanya mereka tidak sadar bahwa kondisi rohani mereka sedang merosot. Mereka justru merasa semakin kaya. Mereka secara materi, mereka memang kaya. Tetapi secara rohani, Tuhan berkata bahwa mereka itu miskin. Jemaat Laodikia merasa kalau secara materi mereka semakin kaya, itu artinya Tuhan sedang memberkati mereka. Dan kalau mereka sedang diberkati, itu artinya kerohanian mereka pasti bagus. Namun ternyata bagi Tuhan tidak demikian. Mereka boleh merasa kaya secara materi, tetapi secara rohani Tuhan berkata, kamu itu mati. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, banyak orang Kristen hari ini juga seperti jemaat di Laodikia. Kalau Tuhan memberkati saya secara materi, itu artinya hidup saya berkenan kepada Tuhan, kerohanian saya baik di hadapan Tuhan. Lalu kita pun menilai bahwa orang Kristen yang masih miskin, itu artinya hidupnya tidak diberkati, itu artinya kerohaniannya tidak berkenan kepada Tuhan, dan kita menjudge orang seperti itu. Dan saya mau ingatkan saudara sekalian, hati-hati dengan penilaian seperti ini. Konsep berpikir seperti ini, cara penilaian seperti ini bukan berasal dari Tuhan, tapi dari tipuan si setan yang menipu kita, menyeret kita, sehingga kita merasa diri kita aman-aman saja. Saya diberkati karena saya kaya secara materi. Belum tentu, saudara-saudara. Karena apa? Karena setan pun bisa memberikan berkat secara jasmani kepada saudara-saudara sekalian. Nah, saudara, perhatikan kehidupan Tuhan Yesus. Kalau mau bicara tentang kekayaan secara materi, perhatikan kehidupan Yesus di dalam dunia. Dia miskin, dia tidak punya kekayaan materi, dia tidak punya kekayaan apa-apa. Bahkan dia berkata bahwa tempat untuk meletakkan kepalanya saja dia tidak memiliki tempat. Namun saudara, apakah kita berani berkata bahwa hidup Yesus tidak berkenan kepada Allah Bapa? Beranikah kita berkata bahwa Yesus adalah pribadi yang kerohaniannya diragukan karena dia tidak kaya secara materi? Tidak, saudara, kita tidak berani, karena Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Jadi ukuran kekayaan materi tidak bisa menjamin bahwa seseorang diperkenan oleh Tuhan. Jemaat di Laodikia merasa bahwa hidup mereka diberkati, mereka merasa kaya. Itu artinya Tuhan berkenan dengan hidup mereka dan kehidupan mereka secara rohani bagus di hadapan Tuhan. Tapi ternyata Tuhan menyingkapkan kondisi rohani mereka yang sebenarnya. Tuhan berkata bahwa mereka melarat, mereka malang, miskin, buta, dan telanjang. Kondisi kerohanian mereka sesungguhnya sedang merosot tajam. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, bagaimana dengan kondisi kerohanian kita? Apakah kondisi kerohanian kita sedang merosot atau sedang berkobar-kobar? Bagaimana kita bisa tahu kondisi rohani kita dalam keadaan merosot atau tidak? Saudara-saudara, saya akan memaparkan beberapa tanda tentang
kemerosotan rohani. Yang pertama, saudara, adalah ketika kita lebih banyak menghabiskan waktu kita dengan gadget kita untuk menikmati hal-hal yang ada di dalam gadget kita tanpa merasa lelah. Sementara kita merasa sangat lelah ketika kita akan membaca Alkitab, ketika kita akan merenungkan firman Tuhan, ketika kita menjadi lelah, merasa lelah, ketika kita membaca hal-hal yang berkaitan dengan kerohanian. Nah, saudara-saudara, itu tanda kemerosotan rohani yang pertama. Yang kedua adalah ketika kita memilih dan menghabiskan banyak waktu untuk menonton drama serial, dan kita sangat menikmati drama itu tanpa merasa lelah. Bahkan kita bisa sampai dini hari menyaksikan drama serial itu, dan kemudian kita merasa happy saja. Sementara untuk hal-hal yang bersifat kerohanian, kita tidak tertarik. Ketika mendengarkan firman Tuhan baru 30 menit, baru 40 menit, hati kita menjadi gelisah. Kita mengeluh di dalam hati dan kita bersungut-sungut. Pendetanya khotbahnya lama sekali. Nah, saudara-saudara, jika kita merasa seperti itu, berarti kondisi kerohanian kita sedang ada masalah. Saudara, zaman sekarang kita diberikan kemudahan untuk mengakses ke media sosial yang berkaitan dengan hal-hal kerohanian di YouTube. Di YouTube, di media sosial, saudara, ada hal-hal, banyak sekali ditawarkan hal-hal yang bersifat spiritual, yang bisa membangun kehidupan pribadi kita atau juga kerohanian kita. Namun, saudara, kita sering mengabaikannya. Kita lebih memilih dan menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan kerohanian kita. Yang ketiga, saudara, ketika kita lebih memilih kenyamanan daripada ketaatan. Meskipun kita tahu apa yang dituntut oleh firman Tuhan, atau ketika kita tahu kewajiban tertentu yang diajarkan oleh firman Tuhan, tetapi kita menolak untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan lewat firman-Nya. Dan itu artinya kita sedang ada di dalam kemerosotan rohani. Yang keempat, ketika kita ingin melakukan sesuatu di dalam kehidupan bergereja atau di dalam gereja, bukan karena kasih kita kepada Kristus, tetapi untuk menyenangkan hati nurani kita yang bersalah, atau supaya dilihat orang bahwa kita ini aktif di dalam pelayanan, kita ini hebat, kita ini luar biasa di dalam pelayanan. Tetapi sesungguhnya semua itu bukan lahir karena kasih kepada Kristus, tapi karena ingin dilihat orang. Yang kelima, saudara, ketika kita berdoa hanya jika kita punya waktu luang, atau ketika kita ingin meminta sesuatu kepada Tuhan, baru kita berdoa. Tapi ketika doa kita dijawab oleh Tuhan, kita tidak berdoa. Nah, ini kondisi kerohanian kita sedang ada masalah. Yang keenam adalah ketika kita berbuat salah, tetapi kita merasa diri benar, dan kita tidak menganggap bahwa salah itu ada sesuatu dosa yang serius, dan kita terus merasa kebal dengan apa yang kita lakukan, dan tanda kerohanian itu sedang merosot. Yang ketujuh adalah ketika kita merasa diri kita paling benar, orang lain selalu salah di mata kita. Yang kedelapan, ketika kita merasa tersinggung dengan khotbah yang kita dengar, dan kita menganggap si pengkhotbah sedang menyindir kita. Padahal saat itu sebenarnya Tuhan sedang berbicara kepada kita. Dan kalau kita merasa ditegur atau tertegur, seharusnya kita bersyukur. Kenapa?
Karena itu artinya Tuhan masih sayang sama kita. Dan hati nurani kita masih peka untuk mendengarkan teguran dari Tuhan. Yang kesembilan, ketika kita menganggap membosankan khotbah-khotbah yang berbicara tentang kemuliaan Kristus atau keagungan Tuhan, karena khotbah-khotbah tersebut kita merasa bahwa tidak menjawab kebutuhan kita sebagai manusia, dan kita merasa khotbah-khotbah tersebut tidak enak untuk didengar. Dan ketika kita merasa bosan dengan khotbah-khotbah yang bersifat doktrinal, bersifat tentang kemuliaan Kristus, penderitaan Kristus, kita merasa saya sudah tahu. Nah saudara, itu artinya kondisi rohani kita sedang merosot. Yang ke-10, ketika Anda tertidur selama kebaktian, bukan karena merasa kelelahan fisik, tetapi karena setiap kali kita datang ibadah kepada Tuhan, kita punya kebiasaan mendengar khotbah, lalu kemudian kita tertidur, dan kita tertidur bukan karena alasan kesehatan, tapi karena kita merasa, ya saya sudah tahu, ya saya sudah tahu. Nah saudara, itu yang ke-10. Yang ke-11, ketika kita berusaha menyenangkan manusia daripada menyenangkan Tuhan. Ketika kita lebih takut kepada manusia daripada kita takut kepada Tuhan. Ketika kita lebih sungkan pada manusia daripada kita sungkan kepada Tuhan. Ketika kita takut orang lain tersinggung daripada kita takut kalau Tuhan yang tersinggung dengan kelakuan kita yang tidak benar. Dan itu tandanya kerohanian kita sedang merosot. Nah saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain tentang tanda-tanda kerohanian yang sedang merosot. Dan saya tidak akan bahas dalam ruang yang terbatas ini. Tetapi saudara bisa menyeleksi atau mengkoreksi diri kita. Tanda-tanda kerohanian saya sudah merosot atau belum. Saudara-saudara, mari kita sadari kondisi rohani kita, dan kita kembali kepada Tuhan seperti nasihat Tuhan kepada jemaat di Laodikia. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengar. Tuhan berkati saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Berkati, biarlah mereka semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dan semakin iman mereka, kerohanian mereka semakin bertumbuh. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.